Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyil ummi alladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah, thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari tadi begitu kita segar dan sehat bangun. Saat ini mengawali aktivitas pagi, semoga sukses dan sama pentingnya bernilai ibadah di sisi Allah. Kafah, itu sudah sangat cukup. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, hidup manusia itu dinamis. Pada posisi kita mengharapkan tambahan rahmat dari Allah, seiring dengan bertambahnya usia kita dan tanggung jawab kita dalam keluarga, kita mengharapkan ada tambahan dari Allah. Tapi ternyata kondisinya tidak selalu begitu. Kita mengalami hal-hal yang sebaliknya, namanya ujian. Bahkan hal yang menghentikan seluruh cita-cita itu kadangkala sakit. Ini butuh kesabaran. Ini dulu pangkalnya ini. Terima dulu itu. Karena kita akan lanjutkan bagaimana agar mendapatkan rahmat Allah lagi dengan niat sholat. Nah, insya Allah pemirsa sekalian, fikihnya kita jadikan tema sholatnya orang saat sakit. Sholat orang sakit. Baik hukumnya maupun prosesnya. Tapi saya awali dulu pemirsa sekalian, bahwa Allah menegaskan, wasta'inu bis sabri was shalah. Tolonglah kehidupanmu. Tolong segala hajatmu. Kalau yang sakit, sembuhkan penyakitmu. Kalau anak muda yang sedang studi meraih cita-cita, raih masa depanmu. Caranya apa? Belajarkah? Ya iya. Bekerjakah? Ya iya. Tapi saya mau segarkan lewat dalil ini. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 45. Cara menolongnya menurut perintah Allah, bisabri, sabar. Wassalah, lalu salat. Kita persempit pemirsa sekalian karena tema yang kita angkat adalah salatnya orang sakit. Maka kalau seseorang kena musibah, sakit misalnya, maka dia tetap harus dengan ridho, sabar, dan tetap melaksanakan sholat. Bukan karena sakit menjadi alasan untuk tidak sholat. Yang tidak dilakukan adalah sholat normal persis seperti orang sehat. Itu yang tidak. Dari sini pemirsa sekalian, apa maknanya ini? Ada kaidah bahwa itu Islam itu indahnya ya, seluruh tahap hidup kita itu ada kaidah-kaidah yang menyegarkan. Tapi ada yang pokok, dan itu justru yang hakiki dari segala hajat kita.
Kita tidak membayangkan bahwa sholat itu karena sehat. Allah tidak perintah kita ini sholat karena Anda sehat. Bukan. Tapi karena Allah mau menyayangi kita, melihat kita sebagai hambanya yang menyebabkan rahmatnya turun. Segalanya rahmat Allah itu. Apalagi kalau hanya sakit. Tetap laksanakan sholat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sakit Ustaz. Ya, pelajari. Karena saya mau ambilkan prinsip begini, kaidah begini. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kaidah ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek hidup. Apa artinya itu? Kalau tidak bisa persis normal, total, kullu, seperti waktu normal, maka jangan tinggalkan semuanya. Sekali lagi, kaidah ini pemirsa sekalian, bukan hanya dalam kaedahnya orang sakit, bukan. Dalam kehidupan yang lain, keterbatasan-keterbatasan, jangan meninggalkan totalitas perintah itu. Nah, khusus bagi orang yang ditimpa musibah dari Allah. Allah mau cuci, Allah mau bersihkan dosanya. Yang kedua, sebenarnya kalau musibah itu, Allah mau sadarkan, berkendara pelan-pelan ki. Kalau lagi sehat, atur itu, jangan paksa melebihi daripada yang normal. Artinya jangan terlalu nafsu, supaya tidak sakit. Nah, andai kata sakit juga, maka cara sholatnya, lakukan apa yang bisa, tetap diterima menurut syariat bahwa dia sholat sebagai hamba Allah. Dan cara dia meminta pertolongan Allah untuk sembuh. Sholatlah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 45 surah Al-Baqarah tadi itu jelas, tolong hidup kita dengan tetap sholat. Itu kalau mendekati normal. Tapi mulai sakit, ada caranya. Saya mau tuntaskan ayatnya dulu. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Ingat, sholat itu hanya berat bagi orang yang tidak khusyuk. Jadi normal kehidupannya dalam posisi sehat ataupun sakit, sebenarnya bagi orang beriman tetap bisa sholat, bagi yang kalbunya khusyuk kepada Allah. Di situ tuh inti ayatnya. Kita lanjutkan fikhinya sekarang. Bagaimana caranya? Kalau sakit, tata cara melaksanakan salat. Kesimpulannya, lakukan apa yang bisa. Jadi, kalau berdiri tidak bisa, pening kepala kalau berdiri atau karena luka, maka kita ambil kesimpulannya. Kalau berdiri tidak bisa, maka duduk bisa. Kalau duduk tidak bisa, baring juga bisa. Kalau baring sudah tidak bisa, artinya baring sambil menggerakkan tangan, maka isyarat. Apa saja yang bisa. Inilah cantiknya ini agama. Fleksibilitasnya agama itu tujuannya di qalbu kepada Allah. Kalau juga tidak bisa, ingat sholat kepada Allah. Itu cara secara fiqhi. Sekarang, hukumnya. Bagaimana Ustaz? Kalau dulu dia sholat, waktu sehat, sakit, waktu dia masih baik ingatannya, masih bisa bergerak, sekedar sakit biasa, masih sholat. Kalau ini sudah sangat uzur dan lama, kan Ustaz bilang wajib tetap sholat. Maka kalau dia parah, kalau dia sehat nanti, andai kata masih sehat, maka apa konsekuensinya Ustaz? Yang bersangkutan kalau disehatkan oleh Allah, mungkin karena doanya dia, mungkin karena pernah ada kebaikannya dulu. Bukan yang dari awal malas sholat. Doa anaknya kah?
doa orang yang pernah ia infak dan sedekahi, anak yatim misalnya. Ini pentingnya ada kebaikan yang kita lakukan. Sampai sakit dan pada akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat. Tidak bisa dengan isyarat tadi. Memang tidak sholat. Karena sangat darurat. Maka kalau ia sehat, bantu oleh ahli warisnya. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Catat, kalau Allah kasih sehat itu artinya Allah suruh dia sholat. Wastabir 'alaiha, suruh dia bersabar. Kan Allah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi. Haruskah langsung selesai semua? Tidak lagi. Ada tanggung jawabnya, Ustaz. Sakit sebulan, tidak sholat sama sekali. Betul-betul biar ingatan tidak. Tapi Allah kasih tolong dia kembali sehat. Tapi ini banyak tanggung jawabnya. Dia harus kerja pada saat sehat. Maka bekerja, sholat. Bekerja, sholat. Sholat, bekerja. Itu tugasnya. Kenapa begitu, Ustaz? Ada yang saya dengar bisa fidyah. Nah, ini kita segarkan pemirsa sekalian. Kalau sholat yang ada adalah qadha berdasarkan syariat atau dalil-dalil agama kita. Kalau yang bisa difidyah ini adalah puasa berdasarkan ayat fafidyatun ta'amu miskin. Kalau sholat tidak di situ. Ada bedanya pemirsa sekalian. Jadi sholat itu hanya bisa diqadha oleh yang bersangkutan. Kalau sampai meninggal, Ustaz, orang tuanya, anaknya sangat berbakti. Dia dapat ujian, orang tuanya lama sakit. Setahunan sakit. Apa yang harus dilakukan? Diqadhakan? Tidak. Karena orang yang sakit tapi pernah saleh, makanya inilah maknanya kesehatan. Sebelum sakit, lakukan memang kebaikan-kebaikan minimal yang standar kita itu. Minimal salat maksudnya. Karena kalau salat lalu pernah sakit, lama tidak salat. Kan ada, naudzubillah, kita semua berdoa kita tidak kena itulah. Kalaupun sampai pada waktunya kita menghadap Allah, tetap akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tapi kalau orang pernah lama tidak sholat, anaknya berbakti, dicatat 1 bulan bapak saya atau ibu saya atau keluarga saya ini sakit, kasihan. Mau ku qadhakan, tidak bisa. Maka andai kata orang yang banyak ketinggalan sholatnya selama hidup karena sakit tadi, bahkan sampai dia mati, maka tidak ada hukum apa-apa. Saya jelaskan sebatas yang saya ingat pemirsa sekalian. Kalau berdasarkan surah Al-Baqarah tentang puasa, ada fidyahnya dia. Kalau sholat bukan fidyah. Jadi jangan kabur. Atau kita belajar lagi sama-sama lah. Kita buka kitab fiqhi, apa bedanya. Nah, kalau fidyah, puasa boleh difidyah pada saat yang ditinggal, sangat darurat. Tapi sholatnya dicatat saja, bukan diqadha oleh anaknya. Apa yang harus dilakukan? Tidak lain, itulah gunanya kita punya generasi yang soleh. Soleh, baik generasi biologis kita maupun generasi ideologis kita. Ini perlunya bersosialisasi di masyarakat. Kita punya kader, kita punya adik yang soleh, walaupun berat tantangannya saat ini. Karena ini yang kita harapkan pada saatnya nanti, pada saat Allah berkehendak yang sesuai kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang ditinggal oleh seseorang itu tidak diqadhakan oleh keluarga, tapi kalau ada keluarga yang berbakti, terutama ayah dan ibunya, maka kebaikan kesolehan lain yang bisa dia dapatkan. Itu hukum fikhinya. Ini yang disepakati. Saya sengaja sebutkan tadi tentang puasa, karena masih sering ada yang bertanya, Ustadz, ada yang saya dengar bisa tuh dipidyai sholat,
Saya tidak berkata tidak boleh, karena saya bukan ulama, bukan muhakkik, bukan mujtahid. Tapi kalau kita baca dalil yang umum berdasarkan dalil-dalil perintah sholat dalam Quran, yang ditemukan adalah puasanya. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kita bagusnya senantiasa memperbaharui ingatan-ingatan kita agar beragama ini selalu mendahulukan ilmunya, dasarnya atau dalilnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau lebih segarkan di tata caranya. Salat tadi yang saya jelaskan prosesnya. Untuk lebih memperkuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Amr bin Husin qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Husin menegaskan bahwa qala li, suatu hari Nabi bersabda kepada saya. Jadi ini sahabat Nabi. Sholli qa'iman. Kalau kamu sholat qa'iman, wajib berdiri. Jadi itu perintahnya. Wajib berdiri ini posisi sehat. Jangan malas berdirinya. Fa illam tastati' faqa'idan. Itu hadisnya. Kalau Anda tidak mampu karena sakit tadi, ya jangan berdiri terus. Duduklah. Makanya luar biasa sekarang ini, cara beragama kita makin bagus. Kalau kita datang ke masjid, sudah masjid-masjid itu, ayo pengurus masjid sadari ini. Banyak orang tua kita itu mah datang sholat, tidak kuat bawa selain tongkat. Siapkan kursi untuk duduknya orang sholat. Ayo menjadi pengurus masjid yang peka. Salah satu yang menyebabkan orang tua kita yang sangat cinta ke masjid itu karena tidak bisa duduk lama, berdiri lama secara maksimal, ruku dan sujudnya. Tapi ada orang kalau cinta masjid, dia bisa duduk. Kalau lama duduk sekedar baca Fatihah dan surah, mengikuti imam, pada saat mau ruku dia bisa berdiri. Ada orang begitu tuh. Nah, hadis ini fa illam tastati' faqa'idan. Nah, fasilitasi orang ini. Jadi kita tidak boleh hanya memaknai dalil-dalil agama itu pribadi saja. Terjemahkan sesuai posisi masing-masing. Pengurus masjid akan gembira para dermawannya itu, para mitranya itu yang senang menyumbang di masjid. Mau pakai tiris, mau pakai kotak amal biasa, senang dia. Dan termasuk kita di dalamnya. Akan senang melihat masjid itu, Masya Allah. Ada tetangga ini pensiunan, kasihan usianya, atau pernah sakit. Kalau dia yang akan bawa alatnya ke masjid, sulit. Bahkan dia sudah berpegang ke pagar, maka masjid siapkan. Kenapa? Karena caranya boleh pada saat takbir dia berdiri dulu. Karena hanya anda bisa lama, selesai takbir bisa duduk. Sambil baca Fatihah, baik lagi, berdiri lagi. Atau hanya nanti mau ruku, berdiri lagi baru ruku. Tidak masalah seperti ini. Fleksibel ini agama. Jadi ini yang harus difahami. Boleh gantian duduk di kursi, minimal mau iktidal, mau apa, dia leluasa. Tidak kuat kakinya. Andai kata juga masih belum sanggup, ini menurut Amr bin Husin, fa illam tastati fa'ala jambi. Maka berbaringlah. Berbaringnya juga fleksibel lagi. Mau yang kanan, mana yang paling tidak sakit. Pokoknya inti salat itu adalah tatmainnul qulub, menenteramkan hati karena mengingat kepada Allah. Kan
Apa sih arti sholat itu? Arti sholat itu kan artinya doa. Bagi orang yang sakit, pemirsa sekalian, entah fisiknya lemah, entah ada sesuatu, yang dia andalkan hanya satu, doanya kepada Allah. Itu yang mengantar dia masih terjaga pikirannya. Dan tanda bahwa kalau dia akan husnul khatimah adalah minimal tetap mengingat sholat. Makanya kita bersyukur ya, jangan tidak sabar ujian. Kalau orang tua kita sudah sepuh, belum waktu sholat, ingat lagi sholat. Itu yang dia ingat. Ada orang tua yang begitu itu. Ini kita bahas karena orang sakit ini. Sedikit-sedikit ingat lagi waktu sholat. Disuruh tayamum, panggil lagi. Jangan kehilangan kesabaran. Siapapun kita yang dari anak ini, andai kata kita mendapati orang tua kita begitu. Sebenarnya ini cara Allah menghadirkan kepada kita sebuah posisi. Saya menyampaikan pemirsa sekalian juga tidak mudah. Butuh proses, butuh pembelajaran untuk menyabar ini. Tapi ingat, kaitannya dengan sholat ini. Kalau ada orang tua kita selalu mau sholat, sudah sholat subuh, baru jam 9, ingat zuhur. Dia ingat terus jaga itu karena kebiasaannya. Karena ini ujian. Agama, secara fikih kita diajarkan sabari itu, fasilitasi itu. Dan itulah cara terbaik melayani orang-orang sakit. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas atau mereview tema sholatnya orang yang sakit itu dengan posisi yang ada tadi. Kita resume sedikit bahwa kalau proses sholatnya berdiri, begitu tidak bisa berdiri ya duduk, begitu tidak bisa duduk yang berbaring, tidak bisa baring ya apa saja yang bisa talentang, bahkan yang terakhir isyarat. Karena kalau sudah tidak bisa isyarat, mengingat kepada Allah, ya kan itu artinya sudah sangat uzur lah. Ya biasa orang bilang dipanggil oleh Allah. Tapi pun kalau ada orang yang hanya nafasnya yang ada, ingatannya sudah tidak ada, maka itu sejauh yang saya ingat, itu tidak dipidiahi. Karena andai kata dia sehat, hanya dia yang qadha. Tapi kalau ada keluarga yang mau berbakti, mendoakan dengan amalan-amalan lain, itu juga menjadi kebaikan atau birrul walidain dari keluarga. Yang berikutnya pemirsa sekalian, secara ilmu, fleksibilitas dalam melaksanakan sholat, kondisi-kondisi yang ada, itu menggambarkan betapa ajaran Islam, rahmatan lil alamin, dan memberikan harapan bagi seorang hamba, tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta sampai dalam posisi sakit sekalipun. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan makin mengkhusyukkan qalbu kita dan berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sekian, terbatas pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.